Oke, nah hari ini kita mau ngapain sih Kak? Aduh Kak, kita kan mau ibadah. Oh iya ya, bener ya. Pantes ya kalau dilihat-lihat adik-adik nih udah siap ya Kak. Udah Iya, pada Kak. mandi, udah cakep-cakep, udah ganteng-ganteng juga Iya ya dong, Kak. Kak. Oke, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dong ya Kak. Yuk kita adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memuji Tuhan, berkati setiap pujian kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ayo, adik-adik. Karena kita mau bersemangat dan juga bersuka cita Yeay. untuk memuji dan menyembah Oke, Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita yang kuat, hebat dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Sekali lagi kita mau katakan bahwa Tuhan kita kuat, hebat dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ore, kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita, pikiran kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
kami dan menjadi buah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik Victory Kids, kembali lagi bersama dengan Kak Ima. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang firman Tuhan yang disampaikan Kak Risma. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apakah Yesus berkuasa. Wah, Kak Ima percaya semua adik-adik pasti mau tahu, benar gak sih Tuhan Yesus itu berkuasa? Nah, yuk sama-sama kita belajar. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wah, adik-adik, ternyata Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga. Contohnya apa sih Kak? Nah, contoh yang pertama, Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Kenapa? Karena memang Yesuslah pencipta alam semesta ini. Adik-adik ingat nggak contohnya? Peristiwa ketika Yesus di dalam kapal bersama dengan murid-muridnya. Mereka diterpa oleh angin ribut. Semua murid-muridnya ketakutan sekali. Mereka pikir mereka akan mati ditenggelamkan oleh angin ribut di danau itu. Nah, tapi ternyata adik-adik ketika semua murid-murid itu sangat takut dan ketakutan, Yesus ternyata tidur. Yesus nggak takut loh adik-adik. Nah, pas Yesus dibangunin sama murid-muridnya, Yesus langsung menghardik angin ribut itu. Yesus bilang, "Tenanglah." Angin ributnya tunduk. Kenapa? Yesus berkuasa atas segala alam semesta ini. Angin ributnya menjadi tenang seketika itu. Nah, luar biasa kan adik-adik? Dan bukan hanya itu aja. Adik-adik ingat nggak cerita di dalam Alkitab firman Tuhan di mana Yesus memberi kurang lebih 5.000 orang makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Coba. Yesus berpenuh kuasa memberkati yang 5 roti dan 2 ikan ini sehingga bisa 5.000 orang dikasih makan. Wah, keren banget nih Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu adik-adik, Yesus juga berkuasa atas roh-roh jahat. Wah, hebat sekali adik-adik. Nah, adik-adik kalau di sini ada yang masih, "Wah Kak, aku itu takut setan, takut pocong, takut sendiri di rumah, takut kalau ke kamar mandi gelap." Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik itu adalah anak Tuhan Yesus. Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Nih ada juga contohnya. Bagi kalian yang rajin baca firman Tuhan, pasti tahu nih kisah cerita ini di mana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, di mana dikatakan orang ini kerasukan banyak setan. Lalu Yesus usir setannya dari orang ini sehingga orangnya pulih. Nah, jadi adik-adik, setan itu takut sama Yesus. Kita ini anak Yesus. Yesus ada di dalam kita, jadi kita nggak perlu takut lagi kepada setan. Nah, jadi adik-adik jangan kita takut lagi ya. Dan yang ketiga, Yesus berkuasa atas penyakit. Nah, ini lagi-lagi adik-adik yang rajin baca firman Tuhan pasti tahu banyak kisah di mana Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang buta, orang yang lumpuh, yang sakit kusta disembuhkan sama Tuhan Yesus. Bahkan yang tuli disembuhkan sama Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mau tahu, baca deh di Alkitab. Ada semuanya dituliskan di sana bagaimana Yesus dengan penuh kuasa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, bahkan yang timpang pun Yesus sanggup pulihkan. Yesus sanggup sembuhkan adik-adik. Nah, bukan hanya itu, bahkan ada juga yang sudah mati, bayangkan adik-adik, dibangkitkan sama Tuhan Yesus, dihidupkan kembali. Siapa? Lazarus adik-adik. Jadi adik-adik, Yesus itu benar-benar berkuasa adik-adik. Wah, kita bangga ya punya Tuhan yang luar biasa. Kita sebagai anaknya, kita bangga sekali punya Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, Kak Ima nih, coba kalian adik-adik yang suka nonton, pasti kalian juga punya jagoan-jagoan hebat ketika kalian
nonton. Contohnya kalian suka, oh Kak, yang hebat itu Spider-Man Kak, yang hebat itu Avengers, Iceman, Naruto, Avatar, Batman Kak, hebat Kak. Nah adik-adik, kalau mau adik-adik bandingkan, wah nggak ada bandingannya adik-adik. Itu semua yang kalian tonton itu, yang kalian anggap hebat itu, yang jagoan-jagoan yang kalian anggap jagoan itu, nggak ada bandingannya. Kenapa Kak Ima bilang seperti itu? Karena adik-adik, biasanya nih, pernah nggak kalian kalau kalian nonton terus ditunjukin tuh behind the scene-nya. Nah di sana seperti Kak Ima pernah nonton tuh Spider-Man ditunjukin behind the scene-nya. Ya ternyata Spider-Man yang kita tonton hebat, bisa terbang. Rupanya cuma ditarik pakai tali. Nggak beneran bisa terbang seperti cuman acting doang. Nah adik-adik, berarti dia bukan benar-benar hebat, cuman acting doang adik-adik, jadi nggak beneran hebat. Nah tapi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar hebat dan nyata kehebatannya, nyata kuasanya di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Nah tapi mungkin kita bertanya, Kak, emang benar sampai sekarang kuasa Tuhan Yesus itu masih ada? Buktinya Kak nih, aku udah berdoa Kak supaya corona segera hilang, supaya aku bisa bebas bermain bersama teman-temanku. Atau kalian juga bertanya, Kak emang benaran sampai sekarang Tuhan Yesus masih berkuasa? Aku minta sesuatu sama Tuhan tapi gak ada tuh kuasanya, aku belum dikasih apa yang aku minta. Nah adik-adik, kita perlu belajar nih, kenapa sih ketika kita minta ini, minta itu, belum kita terima. Nah adik-adik, jawabannya adalah kenapa kita belum terima apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Yang pertama, apakah adik-adik sudah berdoa dengan iman? Apakah adik-adik sudah percaya kepada Yesus? Apakah adik-adik sudah meminta dengan iman dan hati yang sungguh? Nah kalau kita berdoanya cuma ngasal doang, gak sungguh-sungguh, ya gak mungkin kan? Atau kita nggak percaya kepada Tuhan, nggak mungkin kan kita terima apa yang kita minta. Dan yang kedua, kenapa juga kita belum terima apa yang kita minta? Karena tidak semua yang kita minta itu baik buat kita, dan Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Contoh nih adik-adik, kita minta HP baru kepada mama. Aduh, kenapa belum dikasih HP barunya? Ternyata bisa jadi adik-adik ketika HP barunya dikasih, yang tadinya adik-adik rajin banget belajar waktu nggak ada HP, tapi pas sudah ada handphone, adik-adik jadi malas belajar, malas mandi, malas makan, nggak mau ngapa-ngapain, maunya hanya main game, nonton YouTube, nonton TikTok. Bisa jadi kan? Nah jadi itu adik-adik. Dan yuk kita baca nih, kenapa yang kita minta itu belum kita terima. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah seperti contoh yang kami bilang tadi, kalau hanya untuk kesenangan kita tapi malah merusak yang tadinya rajin jadi malas, nah lebih bagus tidak usah. Dan Tuhan tahu apa yang lebih baik buat adik-adik. Tuhan mau adik-adik jadi anak yang rajin, yang pinter, yang suka belajar. Nah jadi adik-adik, bagi yang punya handphone gak salah, pergunakan handphone yang sudah ada untuk belajar. Nah oke adik-adik. Nah jadi adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar Yesus itu benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kita. Adik-adik sadar gak sih? Sampai hari ini adik-adik ada semua itu karena kuasa kasih Tuhan yang mengampuni kita. Hanya Yesus yang punya kuasa memberi pengampunan kepada kita. Dulunya kan kita orang berdosa, tapi karena kuasa Yesus punya kuasa mengampuni kita sehingga kita ada sampai saat ini. Jadi adik-adik, kalau ada orang tanya apakah Yesus itu benar berkuasa sampai sekarang? Benar, Yesus itu berkuasa sampai saat ini dan kuasanya sangat luar biasa. Nah adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama berdoa dulu ya.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap kami yang memberi pagi hari ini maupun belum sempat memberi, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, sekarang kakak akan memberikan pengumuman penting nih ya untuk kita sepanjang minggu ini. Nah, kalau sebelumnya kita mengadakan Zoom online Victory Kids tuh di hari Senin ya kak, jam 4 sore ya. Tapi sekarang kita akan mengganti di hari Sabtu nih adik-adik, jam 4 sore. Nah, kira-kira kapan nih kak kita mulai di hari Sabtunya kak? Kita akan mulai di tanggal 11 September jam 4 sore adik-adik. Oke, nah jadi dicatat ya adik-adik ya, tanggal 11 September hari Sabtu jam 4 sore. Sampai ketemu di Zoom online Victory Kids. Nah adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Yang paling penting kita harus pegang dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Kita harus tetap sadar dan percaya bahwa Yesus itu penuh kuasa sampai hari ini adik-adik. Oke adik-adik, kita akan tutup acara kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, saat pagi hari ini kami belajar Tuhan bahwasanya Engkau Allah yang penuh kuasa, dan kami Tuhan Yesus semua anak-anak-Mu, kami mau tetap terus percaya kepada kuasa-Mu yang terus menjaga, melindungi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat semua anak-anak Victory Kids Tuhan, dimanapun kami berada, berkati kami, berkati orang tua kami, bahkan seluruh hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang luar biasa yang terus menaungi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.